Hai, bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Bersama dengan saya Pak Samuel, saya salah seorang pengajar matematika di Bimbel Klinik Jenius. Di channel YouTube ini ada begitu banyak video-video pembelajaran, juga video-video tentang info PTN dan video-video lain yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian simak dengan baik untuk ya mungkin kalau misalnya ada pelajaran kalian susah, kalian bisa lihat ubek-ubek aja channel YouTube ini. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe segera. Tapi bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya apa? Supaya ketika ada update video yang terbaru, kalian tidak ketinggalan kereta. Bagaikan pacar ketinggalan kereta. Kira-kira seperti itu. Oke, tanpa berpanjang kata, saya akan membahas materi yang sudah ada tertulis di depan kalian saat ini, yaitu tentang permutasi. Jadi materi permutasi ini biasanya ada pada bab peluang. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau ngopi dulu. Kopi itu enak, Jenderal. Permutasi. Begini. Kita lebih sering mendengarkan kata kombinasi dalam bahasa sehari-hari, dalam percakapan sehari-hari. Paling sering kita mendengarkan orang menyebutkan kombinasi. Jarang kita mendengarkan orang menyebutkan permutasi. Padahal bisa jadi ketika seseorang itu menyebutkan kombinasi sebenarnya salah. Sebenarnya faktanya yang dia sebutkan itu mungkin tentang permutasi, bukan kombinasi. Ya, nah di mana perbedaan antara permutasi dan kombinasi? Oke, perhatikan dengan baik-baik. Di sini akan saya jelaskan. Kalau dalam permutasi, dia itu ada atau memperhatikan tempat. Jadi tempat itu diperhatikan atau tempat itu mempengaruhi susunan atau pemilihan. Kemudian dia memperhatikan susunan atau memperhatikan posisi, juga dia memperhatikan jabatan. Artinya, ketiga hal ini mempengaruhi dalam pemilihan dalam permutasi. Nah, bagaimana dengan kombinasi? Nah, kalau dalam kombinasi, dia itu tidak memperhatikan ketiga hal yang tadi saya sebutkan di permutasi, yaitu tidak memperhatikan tempat, tidak memperhatikan susunan, tidak juga memperhatikan jabatan. Itu kalau kombinasi. Contoh sederhana misalnya begini. Katakan ada dua buah huruf si A dan si B. Nah, kalau dalam permutasi susunan huruf A dan B ini, misalkan kalau saya katakan AB dengan BA itu tidak sama. Ya. Karena apa? Karena pada susunan AB, A itu yang pertama, B itu yang kedua. Sedangkan BA, B yang pertama, A yang kedua. Jadi kalau dalam permutasi katanya ini dua hal yang berbeda, sehingga susunan AB dengan BA ini dihitung sebagai dua susunan. Itu kalau dalam permutasi. Sedangkan kalau dalam kombinasi, dia berkata begini, asalkan objeknya sama aja, mau disusun bagaimanapun, dia tetap sama. Itu kata kombinasi. Jadi misalnya begini, susunan AB itu sama saja dengan BA. Lawong cuman si A dan si B saja kok yang dibicarakan, yang mau disusun. Jadi sama saja AB dengan BA. Itu kata kombinasi. Artinya susunan AB dengan BA ini kalau dalam kombinasi itu dihitung sebagai satu buah susunan. Ya, jadi jelas ya bahwa dalam permutasi posisi tempat jabatan itu mempengaruhi dalam pemilihan, sedangkan dalam kombinasi posisi atau tempat susunan dan jabatan itu tidak mempengaruhi atau tidak diperhatikan. Nah, contoh lain misalnya begini. Katakanlah saya punya 1000 kupon undian. Nah, misalnya ada 1000 kupon undian, bukan saya yang punya. Ada 1000 kupon undian, lalu akan dipilih pemenang satu. Pemenang satu berhak mendapatkan hadiah rumah tanpa atap. Kemudian misalnya pemenang kedua. Nah, pemenang kedua mendapatkan hadiah mobil tanpa mesin. Dan terakhir adalah
pemenang ketiga mendapatkan hadiah kulkas tanpa pintu. Nah, jadi kalau dalam susunan dia dicari pemenang 1, dicari pemenang 2, dicari pemenang 3, ini dikatakan pemilihan atau konsep tentang permutasi. Ya, jadi dia membicarakan permutasi. Kenapa? Karena ketika misalnya si Udin sebagai pemenang 1, tentu berbeda ketika dia sebagai pemenang kedua. Hadiahnya sudah beda. Kan begitu. Jadi susunan pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3 dalam permutasi ini disebut dengan kasus permutasi. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kombinasi dengan konteks yang sama? Misalnya dari 1000 kupon undian. Nah, kalau kombinasi berbicaranya begini. Akan dicari, diambil, dipilih 3 pemenang hadiah jalan-jalan Jakarta Malaysia dengan cara berenang misalnya. Ya. Akan diundi 3 pemenang. Nah, gitu dia. Ya, jadi dia tidak membicarakan pemenang 1, pemenang 2, dan pemenang 3. Pokoknya siapa yang duluan misalnya si A duluan dipanggil, si B, si C, pokoknya dia 3 pemenang yang sama. Ya, jadi dihitung sebagai satu kasus atau satu susunan yang sama. Misalnya begini, ada si Markonah, ada si Sarboah, ada si Zubaidah. Misalkan ketika mereka yang menang, 3 pemenang itu dipanggil. Markonah, Zubaidah, terus Sarboah yang ketiga. Ternyata batal misalnya. Diulang. Yang pertama Sarboah, lalu Zubaidah, dan berikutnya Markonah. Nah, kalau dalam kombinasi itu sama saja karena dia tidak ada istilah pemenang 1, pemenang 2, pemenang 3. Tetapi 3 pemenang yang sama-sama pergi ke Malaysia dengan cara berenang. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan kombinasi. Clear, jelas sekali. Jadi kalau misalnya dalam kasus soalnya, kalian harus perhatikan dulu bahwa susunan yang dibicarakan atau yang dipertanyakan itu memperhatikan tempatkah, susunankah, atau jabatan. Kalau ya, berarti dia bicara tentang permutasi. Kalau tidak, berarti dia menggunakan konsep kombinasi. Di situ perbedaannya. Oke? Nah, sekarang mari kita teruskan. Tetap kita bicara saat ini tentang tentang materi permutasi. Ya, nah. Permutasi itu ada beberapa jenis, ya. Jadi ada permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda, satu. Yang kedua, permutasi beberapa unsur yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Yang keempat, sebenarnya ada juga permutasi berulang. Tapi sebenarnya permutasi berulang ini sudah kita pelajari pada aturan perkalian. Ada juga permutasi N unsur dari N unsur, ya, yang berbeda. Itu juga sudah kita bicarakan, sebenarnya sama saja dengan aturan perkalian. Oke, sekarang saya mulai dari permutasi yang pertama saya sebutkan, yaitu permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, bahwa dalam permutasi itu dia menggunakan rumusan N permutasi R. Ya, N permutasi R itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial. Dengan kata lain, dengan syarat R kurang dari N atau R lebih kecil dari N. Nah, jadi misalnya begini. Permutasi 4-2. Jadi yang mau dipilih 2 dari 4. Permutasi 7-3. Berarti yang mau dipilih 3 dari 7 yang ada. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, sekarang kita lihat saja contoh soalnya supaya kalian bisa lebih paham. Tapi saya mau ngopi dulu. Agak-agak gimana gitu. Oke, nah ini contohnya. Ada 8 calon pengurus OSIS akan dibentuk kepengurusan yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang bendahara. Berapa banyak kemungkinan formasi pengurus OSIS yang dapat dibentuk dari 8 calon pengurus OSIS ini? Nah, jelas ini berbicara tentang permutasi karena ada jabatan yang dibicarakan di sini, yaitu ketua, wakil ketua, dan bendahara. Nah, artinya di sini
N-nya itu sama dengan 8, sementara yang mau dicari atau R itu adalah 3. Berarti kita akan mencari 3 orang dari 8 orang yang ada sebagai ketua, wakil ketua, dan bendahara. Maka kalau kita hitung ini sama saja dengan permutasi 83 itu sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurang dengan 3 faktorial atau sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Ya, jangan lupa tentang faktorial. 8 faktorial itu sama saja dengan 8 kali 7 kali 6 dikali dengan 5 faktorial. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi dengan 5 faktorial. Maka ini bisa dicoret. Sehingga yang tinggal adalah 8 dikali 7 dikali 6 itu sama dengan 336. Jadi, berapa banyak kemungkinan formasi pengurus OSIS yang dapat dibentuk? Itu sama dengan 336 kemungkinan formasi. Begitu dia. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk kasus yang berikutnya. Masih permutasi, itu ada salah ketik. Permutasi yang tadi ya. Jadi saya coret saja ini ya. Permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, sorry lupa ngeditnya. Ya. Nah, diketahui sebuah gedung memiliki 6 pintu untuk masuk dan keluar gedung tersebut. Jadi pintu masuk dan keluarnya sama saja maksudnya ya. 6 pintu untuk masuk dan keluar dari gedung tersebut. Siska dan Hani masing-masing masuk dan keluar dari pintu yang berbeda. Jadi maksudnya bahwa Siska dan Hani ketika masuk mereka masuk dari pintu yang berbeda. Saling berbeda pintu masuknya. Begitu juga ketika keluar. Nah, ada berapa banyak kemungkinan cara jika mereka keluar dari pintu yang berbeda dari saat memasuki gedung. Jadi misalnya begini, Siska misalnya pertama waktu masuk dia masuk melalui pintu pertama. Lalu dia keluar, ketika keluar dia tidak lagi keluar dari pintu yang pertama, tapi pintu yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kira-kira seperti itu maksudnya. Oke, nah sekarang bagaimana cara memecahkan permasalahan ini? Apakah kita perlu bertanya pada Siska dan Hani? Nggak perlu. Yuk kita hitung. Jadi gini. Pertama sekali mari kita hitung berapa banyak kemungkinan cara ketika mereka mau memasuki gedung tersebut. Karena ada 2 orang mau masuk melalui 6 pintu, ya, berarti mereka akan memilih 2 pintu dari 6 pintu yang ada. Jadi kira-kira misalnya kalau ini 6 pintu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 pintu, ada 2 orang, Siska dan Hani. Nah, kira-kira seperti itu. Karena mereka berdua dan mereka harus masuk dari pintu yang berbeda, berarti di sini kita akan memilih 2 dari 6 pintu yang ada. Jadi, ketika masuk itu sama dengan 6 permutasi 2. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi, kalau 6 permutasi 2 sesuai dengan rumus yang tadi di awal yang sudah saya sebutkan, itu sama saja dengan 6 faktorial dibagi dengan 6 kurang 2 faktorial. Berarti sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Maka yang tinggal adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial tewas. Itu artinya banyak kemungkinan masuknya itu ada sebanyak 30 kemungkinan atau 30 cara. Ya, 30 cara. Nah, sekarang mari kita hitung ketika mereka keluar. Nah, kalau dia dengan keluar, kita nggak perlu lagi menghitung permutasinya. Artinya begini, kalau masuk itu dengan 30 cara, berarti sebenarnya tanpa ada syarat jika mereka keluar dari pintu yang berbeda dari saat memasuki gedung, tanpa ada syarat itu, tentu keluar juga mereka ada 30 cara. Kan begitu ya? 30 cara. Nah,
karena mereka harus keluar dari pintu yang berbeda ketika masuk, berarti ada satu cara yang harus dibuang dari pilihan. Jadi yang tinggal adalah 29 cara. Saya ulangi ya, kenapa dapat 29 cara? Ketika masuk ada 30 cara. Kalau nggak ada syarat jika mereka keluar dari pintu yang berbeda dari saat memasuki gedung, tentu keluar juga harusnya 30 cara. Tetapi karena mereka disebutkan di sini harus keluar dari pintu yang berbeda dari saat memasuki gedung, maka ketika keluar tinggal 29 cara. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, ada berapa banyak masuk kemudian keluar? Ya, ada berapa banyak cara? Apakah ini kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Ya, ini kita menggunakan aturan perkalian. Kenapa aturan perkalian? Karena kejadian masuk diikuti dengan kejadian keluar, atau ketika banyaknya kejadian masuk itu dilanjutkan dengan kejadian yang keluar. Ya. Jadi ini sama dengan 30 dikali 29. Jadi kita menggunakan aturan perkalian. Sekali lagi karena kejadian yang pertama dilanjutkan oleh kejadian yang kedua. Nah itu kira-kira kalau 30 kali 29 maka sama dengan 870 cara. Nah kira-kira seperti ini yang dimaksud dengan permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Juga konsep permutasi dan perbedaannya dengan kombinasi. Semua sudah saya jelaskan di video ini. Di video berikutnya saya akan lanjutkan dengan jenis permutasi yang berbeda lagi. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalau nggak ngerti, ngopi dulu. Kemudian diulang videonya. Terima kasih atas kunjungannya di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius. Tetap semangat, tetap belajar, tekun belajar, dan teruslah berdoa. Merdeka!